Ya ampun, bojoku kamu mau Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak. Apakah suara saya bisa terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar jelas. Terdengar jelas Pak. Mohon izin ini sepertinya baik. Mikrofon di HP saya saya gunakan karena sepertinya di laptop available ini Bapak Ibu. Jadi mungkin saya mohon izin share-nya lewat laptop, tapi mikrofon saya gunakan dari HP. Semoga ini lancar ya Bapak Ibu. Baik Pak. Untuk hari ini, apakah kita langsung saja mulai atau apakah ada moderator Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak atau Ibu fasilitator di sini. Fasilitator ada siapa? Oh, Putri ya Bu. Enggak Pak, peserta Pak. CGP Bapak. Oh siap. Oh ini ada Siap, Bapak siap. Ini Subaidi, fasilitatornya apakah ada di sini? Ada Bapak Subaidi, fasilitator ada Pak. Ada itu Ada, Pak. Pak Subaidi fasilitatornya Pak. Pak Subaidi. Salam kenal. Mohon izin, apakah kita langsung saja mulai Bapak? Ya bisa langsung. Ya, siap Bapak. Siap, siap. Izin saya coba akan mulai sekarang. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siang. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Kali ini di CGP ya, di Guru Penggerak, dan saya kebetulan dan beberapa teman-teman yang lain. Jadi ini mungkin ada yang udah duluan tadi atau sekarang di berbagai daerah. Jadi selamat Bapak Ibu yang sedang menempuh ini di tahap ini, dan saya rasa kita semua patut bersyukur. Nah, mohon izin Bapak Ibu, pertama-tama izinkan diri. Nama saya Dengan Skolastika, jadi hari-hari saya bertugas di Universitas Mahasaraswati di Denpasar, Bali. Jadi posisi saya sekarang berada di Denpasar, dan sehari-hari saya mengajar di Fakultas Asing di jurusan Sastra Inggris. Nah, dan kali ini saya diminta untuk diajak untuk belajar bersama gitu, dengan Bapak, bermakna buat kita semua begitu. Dan tentu saja buat Bapak Ibu dimanapun yang sekarang berada sekarang, saya rasa sudah semua membaca mungkin ya di LMS atau sudah mendengar sebelumnya, dan materi Ki Hajar Dewantara sekarang banyak sekali disampaikan gitu ya, baik via media sosial atau bahkan di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, bolehkah saya izin mendengar dari Bapak Ibu, kira-kira apakah sebelumnya pernah mendengar tentang Ki Hajar Dewantara sebelum mengenal Guru Penggerak ini? Kalau iya, boleh ceritakan kapan mengenalnya, atau apakah sama sekali sebelumnya
belum sempat mendengar materi-materinya, istilah-istilahnya dan segala macam. Boleh reset mungkin 1-2 orang. Ini Oke, Pak mohon izin. juga, Pak Nuris ya. Mohon Oh izin. iya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Untuk konsep dari Ki Hajar Dewantara itu memang awalnya memang kami sekedar membaca saja Pak, bahwa yang terkenal dan yang utama adalah tentang Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian di beberapa diklat yang terakhir yang saya ikuti, seperti diklat calon kepala sekolah itu juga dibahas tentang KHD. Namun memang kalau saya melihat porsi yang lebih besar untuk KHD ini ada di guru penggerak. Konsep utamanya adalah sebenarnya bagaimana menjadikan pola pikir guru akan kembali lagi ke pola dasar bagaimana filosofi pendidikan itu sendiri. Intinya memang di periode guru penggerak dan termasuk dari LP2KS inilah memulai munculnya teori KHD yang lebih mendalam. Namun sebelum itu sifatnya hanya sejarah dan belum sampai kepada pendalaman yang utama. Terima kasih Pak. Baik, kira-kira harapannya apa Pak? Kalau boleh di-share Pak. Harapan terbesar dari semua di pendidikan di Republik ini adalah bagaimana memulangkan cara berpikir guru yang memandang murid tidak hanya sekedar objek yang harus kita olah, melainkan murid menjadi subjek yang harus kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Dan kembali lagi kepada bagaimana filosofi yang diibaratkan oleh KHD, bagaimana guru itu sebagai petani akan menanam padi, akan menanam jagung, tapi padi butuh air, jagung tidak butuh air banyak. Mereka sama-sama dirawat, mereka sama-sama dipupuk dengan pupuk yang berbeda, dan padi tetaplah menjadi padi, jagung tetaplah menjadi jagung. Konsep filosofi yang yang dianalogkan dengan petani inilah yang menjadi dasar bagaimana perubahan mindset guru untuk mendidik, untuk mengajar, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas melalui pembelajaran yang mengarah kepada bagaimana kebutuhan, kesiapan, dan memang apa yang menjadi kodrat anak itu sendiri. Nah, andai kata ini terjadi di pendidikan kita, maka nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila akan tercapai. Karena soft skill, 85% pendidikan itu diarahkan kepada soft skill. Kalau kita mengarah kepada bagaimana KHD menyebutkan kata guru sebagai bapak guru dan ibu guru, mengarah kepada bagaimana budaya lokal itu tetap terangkat tanpa harus mengikuti budaya asing. Walaupun tidak menutup bagaimana kita memberikan bekal kepada anak-anak didik kita sesuai dengan zamannya. Tapi dia sebagai bangsa Indonesia, dia sebagai kodrat alam yang ada di wilayah timuran tetap dijaga. Jadi tetap kaki tetap di bumi, walaupun pemikiran sampai langit. Seperti itu, Pak. Wow, mantap sekali Pak Nuris. Terima kasih banyak Bapak sudah sharing, sudah berbagi di siang ini. Bolehkah dengar dari Ibu Atut Dwi Sartika? Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, jadi selama ini yang saya pahami itu hanya 3 semboyan itu, Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sedikit banyak pada saat kuliah S2 dipelajari tentang Ki Hajar Dewantara ini. Namun di guru penggerak inilah saya mendalami lebih jauh lagi bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memang yang saya pahami pada akhirnya bahwa selama ini mindset guru itu masih lebih kepada transfer ilmu kepada peserta didik, namun dengan memahami mudah-mudahan konsep pemikiran menuntun, kemudian bahwa guru itu layaknya petani, kemudian
budi pekerti dikedepankan dan menghamba pada anak atau berpihak pada anak itu bisa diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Dan harapannya kami yang sudah terciduk katakanlah seperti itu di CGP ini bisa memberikan pemahaman ini, menularkan kepada rekan-rekan di sekolah sehingga terbangunlah kondisi anak didik Indonesia dengan pendidikan yang maksimal di mana di dalamnya gurunya tidak hanya mentransfer ilmu tapi lebih menciptakan pembelajaran yang bermakna. Demikian Bapak. Terima kasih Bu Atut yang sedang akan menciptakan atau mungkin sudah menciptakan pengalaman yang bermakna ya buat anak-anak. Satu lagi saya ingin dengar dari Ibu Tri Nurul Fajarutun. Baik Silakan, Bapak, Ibu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Instruktur, bahagia sekali hari ini bisa bertatap muka walaupun virtual ya Bapak. Baik, saya Nurul Pak dari CGP dari SMA Negeri 1 Metro Lampung. Terkait dengan kata Ki Hajar yang selama ini kita dengar itu sama halnya dengan teman-teman yang lain Bapak. Jadi terkait dengan 3 semboyan itu Engarso Sung Tulodo, Eng Madyo Mangunkarso dan pejuang sama tokoh pendidikan. Kalau ada pejuang tokoh pendidikan, nah itu nama Ki Hajar Dewantoro. Di kita sebagai guru dan peserta didik, saya rasa pasti muncul, oh iya, Ki Hajar Dewantoro. Gitu. Kemudian nama taman siswa, oh iya, Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu. Kemudian untuk konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak, di CGP ini justru yang tadinya mungkin di awal sebelumnya kita sudah mengenal dan mempelajari jauh terkait beliau, gitu ya. Tetapi di sini kita sebagai guru baru benar-benar sangat menginspirasi dan akan kita kembalikan ke kita sebagai guru untuk benar-benar mengimplementasikan hal-hal positif yang hampir semua pemikiran Ki Hajar adalah hal yang positif. Jadi kalau saya pribadi Bapak dari sini yang jelas beberapa sudah saya terapkan dan beberapa yang memang harus lebih saya kuatkan lagi untuk mengimplementasikannya di sekolah. Yaitu terkait dengan menuntun. Kan menuntun di sini artinya memang semua anak-anak peserta didik itu tidak ada yang tidak hebat. Semua anak itu hebat, tetapi hebat di sini tugas kita adalah tidak menuntut mereka untuk hebat atas kehendak kita, tetapi menuntut mereka untuk hebat, menuntun mereka untuk hebat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi ketika anak itu karakternya bagaimana, kita sebagai guru harus mulai menganalisis kebutuhan peserta didik, bagaimana karakter anak, latar belakangnya seperti apa, kemudian asal-usulnya dari mana. Nah, itu kita tuntun sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian kodrat zamannya, artinya guru harus terus improvisasi dan terus berinovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Artinya, kalau memang saat ini itu teknologi menjadi kunci utama untuk bersaing dan unggul di dunia kerja atau di dunia ini, artinya sebagai guru juga kita harus meningkatkan kompetensi itu supaya bisa menuntun peserta didik ke arah sesuai kodrat zamannya, artinya zaman saat ini gitu. Kemudian yang kedua, selain tadi kita harus menganalisis kebutuhan peserta didik gitu ya sebelum menerapkan pembelajaran, dan saat ini hal itu sudah saya terapkan Pak di sekolah. Memang selalu ada analisis kebutuhan di awal tahun ajaran gitu. Nah kemudian yang kedua, kita mulai harus membuat anak itu nyaman dan senang belajar, karena dulu dan beberapa guru bahkan termasuk saya itu masih terkait ke capaian materi yang kita pikirkan, bukan ke kebutuhan siswa gitu. Jadi kita harus merubah paradigma bahwa student center merupakan hal yang pokok utama saat ini, sehingga kita harus terus mengembangkan mereka, menguatkan mereka seperti budi pekerti yang harus selalu
gembor-gemborkan gitu ya sama Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti adalah juga merupakan kunci yang utama. Kemudian pola bermain artinya menyenangkan bermain di sini, artinya mereka senang, mereka gembira. Jadi sebagai guru kita harus bagaimana merubah pola media pembelajaran, kemudian metode terkait yang berpihak dengan murid, artinya bahwa kita harus melihat karakter peserta didik kita tidak hanya secara klasikal gitu, secara personal kita harus juga melakukan pendekatan seperti itu. Mungkin itu Pak sekilas hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat-sangat baik untuk diterapkan, terutama saat ini untuk pengembangan atau peningkatan profil pelajar Pancasila di peserta didik kita. Mungkin itu Bapak, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tri. Saya bolehkah saya ingin mendengar satu dari Bu Tri tadi sudah menerapkan katanya beberapa dari prinsip dari KHD. Apakah boleh diceritakan satu yang atau yang paling sering diterapkan di sekolah misalnya dengan anak-anak, kira-kira apa yang menurut Bu Tri yang paling penting, yang paling sering diterapkan? Ya, baik Bapak, mungkin salah satunya ke menuntun ya Pak. Artinya di kegiatan menuntun ini kita membimbing, lebih ke membimbing, memfasilitasi gitu ya. Jadi pola pembelajaran saya itu bentuknya ada bimbingan Pak, artinya bimbingan klasikal dan individu. Jadi ketika di awal pelajaran itu ada analisis kebutuhan peserta didik. Misalnya terkait dengan materi, memang kita ada tujuan kurikulum atau capaian kurikulum yang harus dikejar. Tetapi di awal itu ada analisis kebutuhan, bentuknya bisa angket, bisa wawancara gitu ya Pak. Artinya mereka dari latar belakang SMP yang berbeda atau daerah yang berbeda. Jadi analisis kebutuhan bisa, saya biasanya bentuknya angket Pak, tetapi juga ada secara tidak langsung ada wawancara di mana mereka mengisi, oh saya menyajikan beberapa indikator mata pelajaran dia menguasai belum, atau ini belum, artinya untuk memetakan kebutuhan anak. Setelah itu baru kita, oh anak ini memang harus dituntun ke arah sana, karena ini belum menguasai ini. Seperti itu Pak. Kemudian ada juga untuk bimbingan individu ketika di luar jam, anak-anak itu memang ada hal yang berat dan mengikuti secara klasikal dia kok masih kurang, saya izinkan untuk menemui saya di jam-jam individual, bimbingan individual. Itu Pak beberapa. Kemudian untuk penyelipan karakter ya memang seperti itu Pak, budi pekerti itu di sekolah kami sudah menerapkan sistem yang saat ini sudah berjalan, tapi pencanangannya akan terus ditingkatkan dan terpantau, itu budaya lipat lisa Pak. Lipat lisa itu, lipat itu lihat pelanggaran, lihat pelanggaran tegur, kemudian lisa itu lihat sampah ambil. Itu sudah karakter yang memang diterapkan ke peserta didik, dan semboyan itu ya memang alhamdulillah berjalan baik untuk seluruh warga sekolah. Seperti itu Pak, dan hal-hal lain ya sambil berjalan, artinya sudah beberapa yang berjalan kalau terkait budi pekerti seperti tadarus pagi, literasi pagi, dan lain sebagainya. Sholat berjamaah harus bersama gitu ya untuk siang. Mungkin itu Bapak sekilas, terima kasih. Saya ingin memastikan apakah suara saya bisa terdengar ya Bu ya? Bisa Bapak, sangat jelas. Jelas. Jelas Pak. Tapi kalau dari laptop saya sudah, kalau dari laptop saya bisa terdengar ya Bu ya? Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Suaranya jelas Bisa, Pak. Bisa Pak. Nggak terdengar, Pak. Suaranya hilang, Pak. Baik. Tampaknya kalau dari laptop saya nggak bisa nih. Jadi kalau saya matikan ini, Hilang. ya, Iya, oke, Pak. baik.
Saya teruskan saja. Kalau gitu berarti saya harus tetap hidupin mikrofon dari HP. Ibu Tri, saya rasa apa yang Ibu Tri tadi sampaikan itu bisa jadi inspirasi buat banyak orang ya, Ibu Tri. Dan memang tidak ada yang kebetulan. Ibu Tri juga menjadi bagian dari proses ini bersama, karena bisa jadi itu menjadi inspirasi buat kita semua begitu. Tapi yang menarik kemudian nanti ada beberapa pertanyaan di akhir yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa jadikan sebagai bahan refleksi personal gitu, yang harus kita yang nanti coba ditulis ya Bapak Ibu di link gitu. Nanti saya sediakan link sehingga setiap orang nanti memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang kira-kira menjadi relevansi KHD yang tentang berhamba dengan anak, dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik dan yang lainnya. Jadi nanti saya akan sediakan di akhir. Dan untuk sekarang saya izin untuk boleh ya kita coba slideshow. Saya tunjukkan slide-nya, Bapak Ibu izin. Mungkin 1 menit saya coba siapkan. Iya, Pak. Bapak Ibu mohon izin sebentar, Bapak Ibu, saya perlu waktu lebih kayaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya on and off. Saya sedang berusaha mencari ini nih. Teman saya sekarang. Oke. Apakah Bapak Ibu memerlukan slide-nya nanti, Bapak Ibu? Memerlukan, Pak. Baik, baik. Sambil ini lagi loading slide-nya nih, Bapak Ibu. Saya coba ini aja dulu, Bapak Ibu ya. Saya coba, oh nih, udah kelihatan. Mudah-mudahan udah terlihat ya. Sudahkah? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya coba slideshow. Jadi ini kan sebenarnya adalah bagian di mana akan banyak menyentuh terkait dengan hal-hal yang foundational ya Bapak Ibu. Foundational, hal-hal yang mendasar terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang sudah sharing, saya rasa semuanya betul sekali, begitu ya.
dan saya mendengar bahwa saya yakin dan percaya Bapak Ibu banyak yang sudah paham betul setidaknya tentang hal-hal yang sangat mendasar begitu. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu dasar pendidikan dan KHD ya, Ki Hajar Dewantara, sebenarnya kalau teman-teman sering menyebutnya KHD ya, tapi mungkin kalau kita lihat tanya teman-teman di Jogja katanya itu beliau itu lebih suka disebutnya Ki Hajar begitu, sehingga ini juga dasar pendidikan ini yang perlu coba kita lihat review bersama, seperti halnya satu istilah menuntun gitu ya. Kalau di sini jelas sekali di halaman 1 paragraf 4 gitu ya, di buku dasar pendidikannya KHD disebutkan bahwa maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, dan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, ada kata-kata yang saya coba yang sudah dimerahkan begitu ya, dan itu adalah kata kuncinya, bagaimana menuntun, terus kemudian kekuatan kodrat, fokusnya pada anak, kemudian untuk mencapai selamat dan bahagia sebagai kebutuhan emosi dasar begitu, yang sering kali dilupakan gitu. Sehingga dalam proses pendidikan itu sendiri kita perlu memastikan bahwa anak-anak apapun yang dia lakukan itu untuk membantu dirinya sendiri, untuk membantu mereka untuk selamat dan juga bahagia gitu di akhir cerita begitu. Nah, dan sebagai manusia dan perannya di masyarakat apapun itu, sehingga kalau ternyata tidak selamat, apalagi tidak bahagia, pertanyaannya kemudian apakah sebenarnya itu mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menjawab itu. Lalu kemudian bahwa pendidikan itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi menuntun seperti pada sistem Among gitu ya, oleh KHD gitu. Bagaimana menuntun kodrat atau setiap potensi yang ada pada anak-anak sendiri agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi dalam kehidupan gitu ya, tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi bagaimana kualitas-kualitas aslinya itu ditebalkan, yang tadinya samar-samar begitu kalau menurut KHD. Jadi bukan teori tabula rasa, tapi gabungan antara teori tabula rasa dan teori negatif, di mana anak-anak itu memang mereka sudah memiliki potensi-potensi seperti garis samar-samar itu, dan tugas pendidik kemudian adalah membantu menebalkan garis-garis itu, menajamkan garis-garis yang samar-samar itu menjadi begitu jelas. Garis-garis itu bisa adalah analogi dari potensi kualitas anak-anak itu atau apapun yang mereka benar-benar inginkan begitu dalam diri mereka. Dan kalau kita lihat sistem Among itu kan tadi sudah disebutkan ya, Ingarso Sungtulodo, bagaimana kemudian Ingmadio Mangunkarso dan Tutguri Handayani ini menjadi cara atau filosofi yang diingat untuk bisa menghantarkan anak-anak untuk selamat dan bahagia sebagai manusia, tapi juga anggota masyarakat. Bagaimana memberikan teladan di depan kepada anak-anak, sehingga istilahnya untuk para pendidik adalah memberikan teladan ya, contoh buat anak-anaknya, sehingga anak-anak selain dia mendengar, dia juga melihat apa yang dilakukan oleh para pendidik atau orang-orang dewasa di sekitarnya, yang kemudian juga bagaimana di tengah membangun rasa, bagaimana membangun willingness gitu ya, bagaimana membangun motivasi, bagaimana menyemangati gitu di tengah, sehingga anak-anak juga akan tumbuh gitu dan belajar dengan penuh kesadaran dan penuh semangat gitu. Seperti bagaimana konsep sekolah yang bernama taman siswa gitu ya, bahwa sekolah pun dianalogikan sebagai taman gitu, untuk memang
tujuannya membuat anak-anak ini merasa bahagia, teduh dan segala macam gitu ya. Dan Detwuri Handayani untuk di mana seorang pendidik perlu siap sedia untuk memberikan dorongan, encouragement, kemudian memberikan semangat dan seperti akhirnya membuat anak merasa aman karena dia tidak sendiri gitu, bahwa ada gurunya yang selalu hadir gitu dalam proses bertumbuh gitu, sehingga ada perasaan aman. Nah, jadi dalam konsep KHD gitu ya, bagaimana kodrat anak dilihat dan untuk membantu mereka kemudian tumbuh secara merdeka batin. Jadi pendidikan inilah yang memang dimaksudkan untuk membantu anak-anak untuk merdeka secara batinnya gitu ya, secara batin, di mana mereka mempunyai integritas dan segala macam, sehingga mampu menentukan pilihan-pilihan pribadi dan sosialnya. Dan itu salah satu peran dari pendidikan, menumbuhkan akal budi begitu ya, sehingga mampu berpikir dan merasakan, memiliki empati, dan juga merdeka lahir dengan cara pengajaran. Lahir maksudnya adalah bagaimana pendidikan ini membekali pengetahuan yang akhirnya bisa digunakan untuk kebutuhan lahiriah gitu. Apapun, apakah menemukan pekerjaan, apakah untuk dengan penghidupan mereka, berurusannya dan segala macam. Dan manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dan maksudnya adalah pengajaran dan pendidikan juga berguna untuk kehidupan bangsa, yang mana memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Sebagai lebih rinci lagi, ini sebenarnya justru tidak mudah, karena merdeka itu adalah melakukan sesuatu tidak terperintah menurut Ki Hajar Dewantara. Tidak terperintah berarti ada inisiatif. Ada inisiatif berarti mereka akan melakukan hal-hal yang memang tumbuh dari dalam diri mereka, sesuai dengan keinginan dari dalam. Jadi bukan melakukan PR karena nanti takut bu guru marah, gitu, ataupun mengerjakan PR takut nanti mendapatkan hukuman. Tapi karena mengerjakan tugas apapun bentuknya, ataukah project base atau apapun sistemnya, itu karena mereka tahu bahwa itu penting buat mereka, sehingga jadi penting untuk membantu mereka berpikir begitu. Jadi peran pendidik ini memang akhirnya perlu banyak membantu mereka untuk bagaimana berpikir gitu. Jadi yang ketiga juga tentang bagaimana bermain sebagai kodrat anak gitu. Jangankan anak-anak, saya rasa Bapak Ibu guru kalau diajak lokakarya gitu di atas seharian gitu misalnya, mungkin di menit ke 60 gitu ya, itu posisi duduk udah mulai berubah ya Bapak Ibu. Atau di 2 jam berikutnya udah berubah. Dan ketika diajak icebreaker dengan gamification, dengan permainan, saya rasa kita semua menikmati, karena ada bagian anak-anak kita dalam diri kita sendiri yang perlu kita kita sadari gitu. Ada inner child ya kalau istilahnya. Tetapi maksudnya adalah bermain itu adalah kodrat anak. Sehingga pertanyaannya bagaimana kemudian belajar dengan bermain sebagai kodrat anak. Kemudian bagaimana bermain tapi akhirnya menimbulkan sebuah pembelajaran buat anak-anak. Jadi bagaimana menyadari bahwa sudah ada pada diri anak-anak 4 hal ini: pikiran, perasaan, kemampuan dan tenaga mereka. Jadi itu sudah ada, dan kemudian permainan anak-anak ini menjadi bagian dari proses belajar begitu. Nah ini yang menjadi undangan ya buat Bapak Ibu semua untuk menghadirkan nuansa-nuansa ini di anak-anak, karena kodratnya bermain gitu. Tapi begitu ajak dengan cara yang lebih serius, itu mungkin yang duduk dan one way, satu arah gitu, mungkin mereka akan sangat susah sekali dan dan mungkin tidak bisa fokus gitu.
bisa fokus 10 menit saja sudah sangat menarik ya, maksudnya berarti sudah benar-benar bagus banget, apalagi sampai lebih dari setengah jam. Bahwa bermain itu memang tidak perlu yang mewah-mewah begitu ya Bapak Ibu. Bahkan bermain kalau kita lihat di berbagai daerah itu ada banyak jenis, mulai dari coklat, bagaimana belajar matematika ya Bapak Ibu, terus kemudian bagaimana mengatur strategi, kemudian gobak sodor gitu. Dan yang menarik kan ini bisa jadi bermain tapi juga belajar pada saat yang sama gitu. Dan anak-anak banyak sekali yang gaya belajar dan yang kinestetik ya begitu ya. Dan memang itulah yang akhirnya perlu kita pikirkan untuk difasilitasi, sehingga dengan ini kita paham bahwa bermain adalah kodrat anak, berarti kita perlu mendesain pembelajaran itu supaya menyenangkan dan segala macam. Dan yang menarik saya akan coba bacakan di sini, ada satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, tapi melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, Ki Hajar menyampaikan bagaimana berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebagai bentuk kecintaan dalam mengajar gitu, kecintaan dalam mendidik, tapi juga sebagai bentuk belas kasih kepada anak-anak yang boleh dibilang tidak terbatas gitu ya. Dan saya rasa berhamba pada sang anak ini juga bermakna student centered ya, bahwa apapun yang dilakukan memang sebaiknya kita memikirkan apakah ini akan berdampak baik untuk pertumbuhan jiwa si anak dan pertumbuhan dan ada pembelajaran yang bermakna begitu. Kalau tidak, mungkin sebaiknya kita definisikan ulang. Nah, jadi ada satu cerita Bapak Ibu di bukunya Wardi Suryaningrat gitu ya. Di sini diceritakan bahwa suatu ketika si Ki Hajar kan dibuang ke Belanda begitu ya, karena dia dianggap memberontak terus, dan karena dia sangat aktif sekali dibuanglah dia di Belanda. Dan dia pada saat yang sama dia juga dia kan wartawan juga dan sering menulis begitu. Jadi ketika dia berada di sana di Belanda pada musim dingin begitu, anaknya bernama Asti Bapak Ibu, anaknya bernama Asti itu sangat rewel gitu, dan sangat rewel dan sesuai dengan umurnya memang perlu kasih sayang, perhatian, dan caranya memang sangat ekstrim begitu, jadi teriak-teriak, nangis dan sebagainya, sehingga membuat Ki Hajar waktu itu pada saat masih muda sangat terpicu untuk akhirnya menyeret si Asti keluar. Itu diseretlah si Asti ini keluar di rumahnya gitu, di depan pintu, lalu kemudian pintunya dikunci, lalu dia melanjutkan mengerjakan kerjaannya gitu. Nah, karena musim dingin, di jendelanya itu ternyata mulai turun salju yang cukup tebal gitu. Dan lalu entah kenapa dia tersadar. Mohon maaf Bapak Ibu, ada mikrofon yang bocor sepertinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi pada titik tertentu akhirnya si Suwardi tersadar bahwa anaknya masih di luar begitu, dan langsung dia bergegas keluar, lalu buka pintunya dan mendapati si Asti anaknya ini udah membiru gitu, dan menggigil kedinginan. Lalu dirangkullah anaknya ini, kemudian dibawa ke dalam begitu, dan itu membuat dia merasa sangat sedih dan menyesal segala macam. Dan akhirnya dia bilang bahwa di sini bahasa Jawa ya, kue bakalnya ndak mulio aktif selawase ya. Jadi selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, ini salah satu dasar pengalamannya Ki Hajar Dewantara yang akhirnya bagaimana berpihak pada anak, menuntun dan menghamba pada sang anak begitu. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya. Tapi dari sinilah
timbul kesadaran bahwa pendidikan yang sebenarnya itu harusnya bagaimana, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada di bukunya, dan pemikiran tentang berhamba pada sang anak itu memang tercetus dari penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan, yang seperti yang saya ceritakan tadi. Dan akhirnya memang berefleksi itu penting, karena dengan refleksilah akhirnya seperti yang selalu dibilang oleh Pak Dirjen GTK gitu ya, bahwa perlu kita merefleksikan hal-hal yang kita lakukan bahkan di sekolah, karena dengan berefleksi kita belajar. Memang pengalaman adalah guru yang terbaik, tetapi kalau ternyata kita lupa merefleksikan, makanya itu lewat-lewat saja, dan kesalahan diulang lagi karena kita tidak merefleksikannya. Dan ada sekolah-sekolah yang sudah mulai menerapkan itu. Jadi ada momen-momen yang digunakan oleh guru di setiap akhir blok pelajaran gitu, akhir tema gitu. Lalu diajak anak-anak untuk menulis refleksinya seperti apa. Yuk kira-kira temukan tadi kita belajar apa ya. Hal-hal yang sederhana itu. Itu juga untuk mengecek seberapa paham anak-anak. Jadi bukan hanya dalam bentuk tes gitu ya. Jadi mungkin lebih ke akhirnya mereka menyadari bahwa oh saya tuh pahamnya cuma segini gitu, apapun bentuknya. Jadi lebih reflektif. Dan untuk berhamba pada sang anak, itu pendidikan harus berpusat pada murid, student centered, memikirkan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh siswa, mencoba mencari tahu apakah dengan memetakan potensi anak atau memetakan kebutuhan anak atau melakukan asesmen awal dengan cara apapun. Dan menemukan jawaban dari tersebut bisa membantu kita untuk membantu pertumbuhan mereka dalam perjalanannya. Dan yang menarik memang dasar pemikiran KHD ini bukan tabula rasa ya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tapi bukan juga kertas yang udah isi coretan yang macam-macam gitu. Sudah ada garis ya, tapi masih samar-samar. Nah, teori KHD ini sangat terkenal sekali. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tujuan pendidikanlah untuk menuntun, memfasilitasi, membantu si anak tersebut untuk menebalkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya, agar dapat mempertebal apa yang dia rasa, apa yang diyakininya gitu, untuk menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu artinya adalah bahwa manusia yang memang punya kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan juga fisik begitu ya, di mana secara utuh gitu berkembang gitu. Lalu pertanyaannya bagaimana menebalkannya? Gitu. Jadi mungkin itu nanti pertanyaan buat Bapak Ibu ya, bagaimana menebalkan apa yang sudah Bapak Ibu lihat sebagai garis yang samar-samar itu. Artinya ini sudah mengacu pada best practice. Kira-kira hal apa yang bisa membuat anak akhirnya bertumbuh semaksimal dirinya sendiri gitu. Kalau itu bibit jagung ya menjadi jagung yang terbaik gitu. Ya, bukan menjadi padi, karena jagung nggak bisa dibandingkan dengan padi. Dan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Jadi kontekstual Bapak Ibu. Kalau kita mengajar di daerah Lampung misalnya atau daerah Sumatera, mungkin kita perlu melihat bahwa yang paling awal kita melihat apakah anak-anak ini sudah mengetahui atau menyadari mereka tinggal di lingkungan yang seperti apa secara kultural gitu. Karena kalau mereka dekat secara sosial dan kultural, berarti mereka mampu hidup di dalam secara kontekstual begitu. Sehingga pembelajaran pun memang perlu didesain secara kontekstual, sehingga mereka paham, dan akhirnya ketika pendidikan dihantarkan secara kontekstual, mereka memahami isu-isu apa yang dianggap penting untuk diselesaikan, dan mereka bisa sangat termotivasi untuk menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di sekitar mereka gitu.
Sehingga bukan menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi bagian dari solusi gitu ya. Ini ada satu hal yang mungkin menarik untuk dibagikan terkait dengan dasar-dasar pendidikan KHD yang bukan tabula rasa. Bagaimana menebakkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Kekuatan konteks diri anak itu juga kalau kita lihat Bapak Ibu, ini kalau nggak salah di sekolah Salam ya, Jogja ya, Sanggarana Alam ya. Di sini mulai dari PAUD gitu ya. Di sini ada namanya tahapan wiraga. Yang paling bawah itu ada 4 tahapan. Tahapan wiraga wirama, tahapan wiraga wiram, tahapan wirama. Nah, kemudian yang menarik adalah di sini kalau dilihat eksplorasi pengalaman yang ada di tahapan wiraga gitu, di PAUD gitu ya. Kegiatannya adalah bagaimana mengeksplorasi pengalaman raga, indria gitu, imajinasi gitu. Di beberapa sekolah yang saya tahu yang sangat menerapkan ini, justru anak-anak di umur segini ini memang dimaksimalkan pengalaman ininya, wiraganya ini. Sehingga kalau ini sudah terpenuhi ketika di step berikutnya, mereka tidak kembali lagi, artinya mereka justru berkembang begitu. Sehingga yang namanya calistung itu memang penting. Tapi di tahapan ini, inilah konteks anak-anak. Gitu. Bagaimana di SD kelas 1 sampai kelas 3 ini memang mulai mengenal dan menguasai teks. Mulai mengenal gitu ya. Jadi bagaimana itu huruf, jadi bagaimana bunyi huruf dan sebagainya gitu. Dan ada pengenalan riset proyek durasi pendek. Mungkin ini bukan maksudnya riset yang gimana, tapi mulai memikirkan hal-hal yang tadinya nggak terpikirkan, gitu. Melatih, merefleksikan kenapa ini penting. Jadi tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk dilakukan, tetapi memahami kenapa penting melakukan hal tersebut, gitu. Dan dampaknya tentu saja kepada anak-anak adalah semakin berkembang critical thinking-nya, berpikir kritisnya semakin berkembang, lalu dia akan bisa melihat apa yang bahkan penting buat dirinya sendiri. Ini contoh gambar yang mungkin bisa menggambarkan kira-kira di usia berapa, situasinya seperti apa, laku anak-anak itu seperti apa, lalu konteks diri anak-anak itu bagaimana. Nah, kira-kira begini Bapak Ibu. Dan saya rasa setiap sekolah juga akan menunjukkan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan akan sesuai dengan tahapannya itu. Nah, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosiokultural mungkin, dan ini artinya adalah bahwa setiap daerah punya local wisdom ya, masing-masing, dan itu bisa menjadi sumber belajar gitu. Jadi nggak harus jauh nyarinya, tapi bisa jadi untuk melihat bahwa wah ternyata di daerah kita nih ada hal yang memang menjadi pembelajaran gitu. Misalnya kalau kebetulan saya dari Bali, di Bali itu ada Trihita Karana gitu, yang artinya 3 asal keharmonisan, sumber keharmonisan, bagaimana harmonis dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan juga dengan alam. Dan kalau kita harmonis dengan 3 unsur, dengan ketiga itu, maka harmonislah hidup kita gitu. Sehingga di tempat lain bisa jadi ada konsep atau wisdom yang sama, bisa jadi bahasanya yang berbeda gitu. Bagaimana di Jawa Barat ada niti surti, niti hati, niti bukti, niti bakti, niti jadi. Ini apa istilahnya? Sajatini ngahurip ya. Bagaimana hidup yang sebenarnya. Dan bagaimana di Manggarai juga ada toing, titong, toming ya kalau nggak salah. Mengajar, menuntun, dan memberi teladan. Dan saya yakin dimanapun kita berada, kalau kita lihat di sana selalu ada local wisdom yang berasal dari daerah masing-masing, yang sebenarnya bisa dijadikan bahan belajar begitu Bapak Ibu. Nah, ada banyak Bapak Ibu yang ada dari Tulang Bawang, Lampung ya, kemudian ada dari Papua,
Dan menarik kalau misalnya itu yang bisa dikuatkan gitu. Jadi anak-anak benar-benar tumbuh secara kontekstual. Lalu yang kemudian yang penting diperhatikan sebagai konsep dasar pendidikan KHD adalah bagaimana pengajaran, pendidikan gitu, dan pengajaran ini juga artinya bahwa ada aspek budi pekerti gitu. Budi pekerti atau watak, karakter, di mana bersatunya perpaduan harmonis ya Bapak Ibu antara pikiran, perasaan, kehendak atau willingness dan kemauan, sehingga menimbulkan dorongan gitu, semangat apapun yang dilakukan. Sehingga budi yang artinya pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, dan pekerti yang artinya tenaga ini penting untuk difasilitasi dan juga diberikan stimulus begitu ya. Dan untuk menciptakan keseimbangan hidup memang perlu ada cipta, rasa karsa, karya, dan juga tenaga atau pekerti. Nah, di budaya kita masing-masing dimanapun kita berasal itu ada banyak bahkan aktivitas gitu ya, tidak hanya wisdom, bahkan aktivitas seperti gamelan itu, gamelan yang juga sebenarnya bisa kita tarik pembelajaran bagaimana teamwork, bagaimana satu orang tidak bisa hanya menjadi tolak ukur kesuksesan atau keharmonisan suara, tetapi juga bagaimana setiap orang memainkan perannya masing-masing. Kalau di gamelan, bagaimana juga kalau menenun yang perlu kesabaran, konsentrasi, dan segala macam. Dan itu berada di sekitar kita gitu. Jadi gamelan bahkan kalau kita tahu di Inggris sudah digunakan sebagai terapi narapidana ya. Jadi digunakan untuk bahan terapi, instrumen untuk terapi. Dan gamelan membantu ribuan napi di Inggris akhirnya gitu. Dan sangat menarik sekali bagaimana menenun juga menjadi cerminan gitu, bagaimana bersama dengan cipta, rasa, karsa, dan tenaga gitu, sehingga menimbulkan keseimbangan. Jadi hasil tenun yang cantik, yang indah, rapi ini juga tidak bisa dihasilkan tanpa kesabaran, ketenangan, dan kerja keras begitu ya. Yang ini menarik nih Bapak Ibu, soal petani. Tadi kebetulan sudah disebutin, jadi sangat menarik sekali. Memang betul. Ini ibarat seorang petani yang dalam hakikatnya berkewajiban dengan sama kewajibannya dengan pendidik gitu ya. Ini analogi. Yang menanam jagung misalnya dapat menuntun tumbuhnya jagung, dan dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Jangan berharap tumbuhnya padi gitu, tapi tumbuhnya jagung. Tapi kemudian pertanyaan adalah bagaimana memastikan untuk jagung itu terpelihara dengan baik. Bisa jadi dengan memberi pupuk, air gitu. Bisa jadi dengan membasmi ulat-ulat, gulma, segala macam, atau jamur yang mengganggu pada tanaman itu, dan sebagainya. Artinya itu tidak bisa dilakukan sekali setahun gitu. Proses menuntun perlu terjadi secara konsisten dan berkelanjutan, sustainable. Jadi nggak bisa hari ini sabar, besoknya marah-marah. Lalu besoknya lagi minta maaf, besoknya lagi marah-marah lagi gitu. Jadi proses menuntun itu perlu jadi diteladankan, dan kalau kita ingin melihat anak-anak bersabar, saya rasa perlu dicontohkan. Dan kalau ada orang yang bilang bahwa sabar itu ada batasannya, kalau menemui batasannya, setelah batasan itu ditemui berarti udah nggak sabar lagi. Dan menarik ya Bapak Ibu, kalau kita lihat analogi petani ini, begitulah semestinya, tanpa lelah untuk menyirami, sehingga pada suatu saat ada panen belajar ya, apapun itu hasilnya. Dan anak-anak ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin tidak akan selalu ingat apa yang Bapak Ibu ajarkan, tapi dia akan selalu ingat bagaimana kita mengajar, bagaimana kita mendidik. Dia akan selalu ingat itu. Bisa jadi rumus-rumus bisa dia tidak selalu ingat, tapi cara kita bakal kita
diingat betul gitu. Sehingga penting untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan buat anak didik begitu ya Bapak Ibu. Seperti ini teman saya memberikan selain bagaimana lahan yang disiapkan, memastikan tumbuh, tukang kebun kehidupan judulnya katanya nih. Jadi memastikan bahwa ada gulma yang dibersihkan, pastikan tempat penanamnya juga media tanamnya bagus, kemudian cocok, dan lalu bisa berharap bahwa ini disiram terus lalu bisa panen pada satu titik nanti. Dan jagung ya kita harapkan menjadi jagung yang terbaik gitu, bukan jadi yang lain. Jadi mereka bisa jadi diri mereka sendiri, kita membantu menumbuhkan mereka menjadi apapun yang memang menjadi jadi diri mereka. Dan kunci ya, pesan kunci dari filosofi KHD ini memang selalu diingat bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, menuntun agar mereka mencapai selamat dan bahagia, setinggi-tingginya, sebahagia-bahagianya, seaman-amannya sehingga selamat sebagai manusia gitu, dan apapun perannya nanti di masyarakat, apapun peran yang mereka lakukan di masyarakat, kelak mereka akan ingat bahwa pernah dituntun seperti ini sehingga ketika ada dorongan negatif gitu dari rekan kerja untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, mereka akan ingat itu, dan itulah yang akhirnya membuat mereka selamat dan bahagia akhirnya. Dan saya rasa ini juga penting untuk kita lihat bagaimana kalau dulu Ki Hajar menyebutnya menuntun gitu ya. Di abad ke-21 ini mungkin caranya itu lebih kolaboratif gitu. Bagaimana membantu mereka untuk bisa kritis tapi juga reflektif, untuk bisa berkomunikasi. Kemampuan komunikasi ini penting, terutama ketika mereka mengalami kendala, mereka mampu mengartikulasikan apa yang mereka alami begitu dan apa yang mereka rasakan. Kita sangat jarang sekali Bapak Ibu menanyakan perasaan anak-anak, padahal itu penting. Dan kalau anak-anak apa kabar itu mungkin jadi kayak jargon ya, waktunya itu menjadi sesuatu yang seperti formalitas, tetapi penting untuk benar-benar kita ingin bertanya apa yang mereka rasakan ketika sesuatu terjadi. Dan bahkan setelah selesai pelajaran, ketika kita melihat ada gejala, kita penting untuk menanyakan apakah yang bersangkutan sedang baik-baik saja, atau kalau tidak mungkin penting untuk kemudian mendengar gitu. Sehingga selamat dan bahagia itu terjadi di anak-anak. Mereka merasa di nurture ya, benar-benar merasa disayang begitu. Maka selamat dan bahagia itu kalau dalam bahasa Inggris kan terjemahannya adalah well-being. Dalam kondisi pandemi kemarin, saya rasa berbagai tantangan hadir kepada kita seorang pendidik. Dan yang menarik adalah banyak sekolah sudah menganggap penting dari segala hal itu mereka mementingkan well-being anak-anak. Karena yang terjadi kan anak-anak bisa dimarah-marah sama orang tuanya di rumah ketika misalnya tidak mampu membuat tugas. Karena apa? Karena orang tuanya yang malu gitu. Jadi orang tua ini marah-marah ke anaknya karena orang tuanya yang malu. Bukan karena orang tuanya pengen anaknya bisa, tapi karena orang tuanya yang malu gitu. Malu kalau nanti anaknya begini begitu. Padahal yang paling penting adalah well-being dari si anak itu. Well-being ini kesejahteraan psikologis gitu ya. Ada perasaan selamat, tapi juga bahagia di dalamnya. Gitu. Dan saya rasa bagaimana pendidikan yang menuntun ini terus terjadi secara kontinu. Ya belajar itu ya terus kontinu dari hari ke hari begitu. Ada hal yang selalu dipelajari dari masa lampau, masa kini, masa depan. Itulah kenapa KHD punya prinsip trikon gitu. Yang pertama adalah continuous. Continuous artinya emang bahwa belajar itu
terjadi secara terus-menerus, bahwa perlu apa keterhubungan, apa koneksi antar, kalau di CGP koneksi antar materi ya, bahwa setiap materi terhubung satu sama lain. Tidak ada segmented, lepas satu-satu, terhubung mereka. Sehingga dalam proses belajar pun demikian. Ketika anak-anak mampu melihat kenapa penting ini, apa hubungannya dengan diri mereka sendiri, apa hubungannya dengan materi yang sebelumnya, itu akan membantu mereka kemudian untuk paham dan terdorong untuk belajar. Dan apalagi kita tahu di masa kini gitu ya, salah satu marwah dari pendidikan abad 21 kan kolaborasi, gotong royong, di mana anak-anak dimungkinkan diajak untuk membangun kemampuan untuk bukan berdaya saing tapi berdaya sanding, kemampuan untuk disandingkan dengan temannya yang lain, sehingga mampu berkolaborasi. Jadi daya sanding di garis bawah, bukan daya saing. Kalau daya saing itu akan terjadi dengan sendirinya. Dalam arti dia akan bisa bersaing kalau udah dia memiliki kemampuan untuk disandingkan dengan siapa saja. Di sana nanti akan erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan sosial dan emosional, Bapak Ibu, di modul-modul berikutnya. Dan di masa depan, tentu saja harapannya adalah murid-murid ini, anak-anak ini menjadi anak-anak yang humanis, yang penuh dengan ulas asih, gitu ya, yang jujur, gitu, sehingga itu akan menghantarkan mereka pada kondisi selamat dan bahagia, Bapak Ibu. Nah, pesan kunci yang berikutnya adalah guru dan murid memang perlu berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub gitu ya. Orang kalau di sini pengembang modul menyebutnya kasmaran gitu. Kasmaran untuk belajar gitu secara spiritual, intelektual, sosial, dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi selalu haus akan belajar, haus akan ingin sekali menemukan hal-hal baru. Bahkan belajar bisa terjadi tanpa harus mengalami kesalahan, tetapi dengan belajar dari kesalahan orang lain yang sudah dialami, justru mengambil intisarinya. Nah, saya rasa siswa dan guru yang merdeka belajar dan berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa gitu, dan kemudian mengakomodir karakteristik masing-masing murid untuk mewujudkan student well-being. Memang harus berkolaborasi bahkan antara guru dan siswa. Artinya siswa juga diajarkan bahwa guru itu juga manusia, bahwa mereka punya perasaan. Begitu, sehingga penting buat siswa untuk dilatih bisa berempati tidak hanya dengan sesama mereka, tapi juga berempati kepada gurunya gitu. Guru yang lain yang walaupun mereka tidak diajar. Karena kan kecenderungannya ketika tidak diajar oleh guru A, murid yang tidak diajarnya udah ignoran saja, bahkan tidak menyapa segala macam gitu. Lalu pentinglah kiranya untuk dalam proses belajar itu akhirnya mengajar, katakanlah kalau bahasa Inggris ya, Bapak Ibu, kita tidak hanya mengajar gimana cara menyapa dalam bahasa Inggris, tapi kemudian kita mengajak mereka berpikir kenapa sih menyapa itu penting, apa yang kita rasakan kalau kita disapa, ketika kita masuk pada satu komunitas yang kita tidak ada yang kenal, lalu ada orang menghampiri kita lalu menyapa, apa yang dirasakan, lalu mereka akan terlatih untuk berempati akhirnya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira itu dari saya, Bapak Ibu. Saya ingin mungkin mendengar dulu dari Bapak Ibu, kira-kira proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD, kira-kira apa nih, Bapak Ibu? Ada 4 pertanyaan ini. Boleh siapa yang ingin menjawab yang mana saja boleh. Apakah tentang perwujudan menuntun? Nanti juga saya akan share linknya, tapi saya ingin tahu secara langsung apa pendapat Bapak Ibu. Misalnya, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman begitu. Ada yang ingin mencoba menjawab?
Oh, Ibu Atut ya, Resen, silakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin saya mencoba menjawab nomor 1 dulu. Dalam Ya. mata pelajaran IPS itu kami ada KD globalisasi. Nah, ini yang pernah saya terapkan pada saat menyampaikan materi globalisasi, saya dekatkan anak untuk mengetahui dulu kondisi sejarah kota metronya. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya ujungnya membuat buku karena pemahaman anak-anak tentang karakteristik siapa mereka, kemudian dari anak keturunan yang mana itu mereka tidak pahami bahwa kalau kita bicara kolonisasi dan transmigrasi di Indonesia ini pasti ada Lampung dan dalam Lampung pasti ada kota metro karena metro adalah kota bentukan dari kolonisasi Belanda pertama dan menjadi uji coba penerapan politik etis oleh Ratu Wilhelmina itu. Nah, itu yang tidak diketahui anak-anak generasi kesekian ini. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu anak keturunan dari pendatang dari Jawa seperti itu. Kalau Bapak cari Bantul di metro ada Bantul, Bapak cari Jepara di metro ada Jepara yang sekarang sudah berpindah menjadi Lampung Timur. Jadi memang itu yang coba pernah saya terapkan, saya dekatkan dari materi IPS globalisasi itu kepada karakter budaya lokalnya sehingga itu menarik di anak-anak dan membuat mereka dalam pembelajaran itu juga senang sekali gitu. Saya buat kelompok untuk didiskusikan, kemudian didekatkan dan akhirnya di ujungnya saya akhirnya harus membuat buku yang sudah saya cetak dan menyilahkan anak-anak untuk membaca di perpustakaan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wow, Ibu Atut, terima kasih sekali. Wow, buat Bu Atut ya. Akhirnya buat buku dan saya rasa muridnya senang tuh diajak untuk merenungkan, merefleksikan di mana mereka tinggal, terus mereka asalnya sebenarnya dari mana ya, akarnya. Terima kasih Bu Atut. Di sini ada pertanyaan ya, hal apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menuntun anak yang jauh tertinggal secara akademiknya dari teman-temannya yang lain. Dari Ibu Yeni. Ibu Yeni ya, betul ya Bu Yeni? Ini pertanyaannya ditujukan ke Bapak Ibu CGP atau ke siapa nih? Ke Bapak lah, Pak. Nah, boleh saya undang rekan CGP dulu ya, boleh Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan Ibu Yeni nih. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menuntun anak yang jauh tertinggal secara akademiknya dari teman-teman yang lain. Apa yang dilakukan kira-kira? Ada yang ingin mencoba? Mohon izin Pak menambahkan Ya. lagi. Siap, silakan. Kebetulan saya di kelas 8 ini menerima anak ABK Pak. Anak berkebutuhan khusus yang memang dia sudah kelas 8 tapi baca tulis tidak bisa. Nah itu luar biasa karena kan kelas 7 kemarin daring Pak full dan ini menjadi PR kami di kelas 8. Bagaimana cara menuntunnya? Halo Pak. Ya, terdengar, Bu. Bagaimana cara menuntunnya? Tentu harus ada kesepakatan bersama baik dari guru dengan anak-anak juga dan membahasakan ke anak-anak bahwa kawan yang ini berbeda tetapi bukan untuk diajak berbeda. Justru kawan satu kelas harus merangkul dia. Kebetulan anak putri dan dia tidak bisa baca tulis dan ini berproses. Jadi memang kita ada pembelajaran khusus kepada dia untuk bisa membaca tulisnya karena dia masih suka terbolak-balik itu Pak. Jadi targetan pembelajarannya jelas berbeda dan ini kita sepakati bersama targetan pembelajaran untuk setiap mapel dia berbeda karena urusan baca tulisnya belum selesai gitu. Nah itu yang memang menjadi concern kita bersama. Penuntunnya jelas perlu tenaga ekstra yang luar biasa keras. Seperti itu Pak. Bolehkah saya bertanya, kira-kira kalau menurut Ibu dalam kondisi seperti itu, apa yang paling penting buat anak itu? Apa yang dibutuhkan oleh anak itu ketika yang paling penting? Iya, kalau yang saya
berikan masukan kepada teman-teman satu kelasnya bahwa dia diterima dulu oleh kawan-kawannya dan tidak dimunculkan dia berbeda. Jadi perasaan dia nyaman berada di kelas itu, bergaul dengan rekan-rekannya dan tidak katakanlah didekati dengan kawan-kawannya dengan cara berbeda, itu sudah membuat dia nyaman gitu. Dan itulah yang membuat dia semangat dan dia sampai saat ini lebih nyaman kirim voice ke saya ketimbang ngetik, karena memang ngetiknya masih suka salah-salah kalau via WA itu. Jadi dia sudah bisa mengucapkan bahwa dia nyaman, dia senang sekali berada di kelas dengan kawan-kawan yang baik dan seperti itu. Rasa penerimaan anak itu yang akhirnya membuat dia kencang Pak untuk belajar, dan alhamdulillah saat ini baca tulisnya sudah bisa sangat lebih baik gitu dari awal pertama sekali. Ini menarik ini. Jadi Ibu melihat dalam kondisi kayak gitu itu justru yang menjadi kebutuhan pokok bagi si anak itu adalah perasaan diterima ya Bu ya. Nah, kira-kira hal tersebut juga saya yakin hal tersebut juga menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu kan kita didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh anak. Karena jangan-jangan kita melakukan hal yang anak tidak butuhkan gitu. Sehingga kalau perasaan diterima itu adalah menjadi kebutuhan, maka itulah yang perlu kita pikirkan. Apa yang bisa dilakukan supaya si anak tersebut merasa diterima gitu. Nah, saya rasa kemampuan akademik gitu ya. Kalau di sini kan secara akademik tertinggal. Pertanyaan sekarang pintar tertinggal atau tidaknya secara akademik itu kan ada banyak sekali faktor penentu gitu ya. Karena kan faktor kognitif nggak bisa dipisahkan dengan faktor afektif gitu. Karena itu artinya bahkan murid yang malas pun sebenarnya menunjukkan gejala gitu ya. Pertanyaannya seberapa kita willing atau ingin untuk menemukan gejala apa itu, lalu apa yang bisa kita lakukan. Selain memang anak ini harus bisa A, B, C sebagai tuntutan gitu kurikulum, tapi kemudian memikirkan hal apa yang sebenarnya dibutuhkan sebagai prioritas gitu oleh si anak itu, yang mana ada perasaan diterima, perasaan disayang oleh teman-temannya, bukan dicampakkan, maka dengan sendirinya saya rasa anak itu akan tergerak gitu ya, tergerak untuk akhirnya belajar. Saya yakin dan percaya ketika anak yang normal-normal saja Bu, kalau dia merasa tidak disayang, ya, nah maksud saya bahkan untuk anak yang normal saja, ketika dia merasa tidak diterima oleh lingkungannya, gitu, oleh teman-temannya, dia akan merasa sangat sakit hati gitu. Jadi kalau kita mampu membuat si anak merasa begitu diterima dan disayang oleh teman-temannya, dan saya rasa itu akan menjadi kekuatan besar. Welas asih itulah yang memang dibutuhkan saya rasa. Mungkin itu ya Bu yang bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Iya Pak. Baik. Iya, Pak. Nah, ada satu lagi kah yang ingin? Oh, ada yang udah angkat tangan, saya tidak melihat tadi. Ada Bu Nuli Anggra ini, silakan. Iya Pak, terima kasih. Silakan Bu. Mungkin saya akan menambah sedikit saja untuk Ibu Atut. Saya setuju sekali dengan Ibu bahwa ketika anak tidak mampu dalam bidang akademik tertentu, kita tidak boleh memarahi dia gitu. Apalagi untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, benar sekali bahwa kita harus memotivasinya, lebih mendekatkan diri kepadanya, karena anak ini berbeda. Nah, karena setiap anak juga berbeda, maka penanganannya pun mungkin berbeda. Tidak sama, benar. Saya setuju sekali dengan Ibu bahwa untuk anak yang memiliki kondisi berkebutuhan khusus, dibuatkan kurikulum tersendiri, atau benar, dibuatkan
capaian pembelajarannya juga tersendiri, dia tidak bisa sama. Dan kriteria ketuntasan minimalnya pun jelas tidak sama dengan teman-temannya. Misal kalau teman-temannya yang dikatakan normal, misalkan KKM-nya kita pasang 70. Untuk anak yang berkebutuhan khusus mungkin agak tentunya lebih rendah dari KKM itu sendiri. Jadi penanganannya pun berbeda. Anak yang berkebutuhan khusus itu membutuhkan sosok yang bisa, benar kata Ibu, mendampingi, mengayomi, melayani, tapi lebih dekat secara emosional. Sehingganya mereka ya benar sekali yang dikatakan Ibu juga, mereka merasa diterima. Ya, guru menghargai dia, menghargai karya-karyanya, kemudian lebih memotivasi dia, atau mungkin bisa lebih digali minat dan bakatnya dari anak itu sendiri. Misal anak berkebutuhan khusus punya bakat di bidang mengaji, misalkan mengajinya bagus, mungkin bisa kita arahkan, misalkan nanti ada lomba-lomba kecamatan atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, bisa kita rekomendasikan sebagai perwakilan dari sekolah. Ini jadi di kelas saya, tapi memang anak ini sebenarnya bisa normal, bukan berkebutuhan khusus, cuma memang daya tangkapnya kurang. Anak ini mengalami daya tangkap kurang, kemudian baca dan tulisnya pun masih kurang. Benar ya. Kelas 4 tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Tapi ketika saya melakukan pendekatan, saya bertanya dengan orang tuanya, saya ajak bicara, kenapa? Mungkinkah cara belajar dia yang salah, atau di rumahkah tidak didampingi, atau bagaimana? Ternyata anak ini mempunyai kelebihan dalam bidang mengaji. Mengaji dia bagus. Dan itu saya baru tahu setelah saya bertanya dengan orang tuanya, ternyata anak ini sering mengikuti lomba-lomba mengaji di daerah tempat tinggalnya. Nah, ini kemudian saya jadikan acuan supaya anak ini lebih berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya itu sendiri, sesuai dengan kodrat alam yang ia miliki sejak lahir. Mungkin memang kekurangan dia di bidang akademik, tapi anak ini memiliki kelebihan di bidang non akademik. Nah, itu yang harus PR saya untuk terus saya gali minatnya supaya anak ini berkembang secara maksimal. Itu saja Bapak. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih kembali. Ini laptop saya lost connection nih, mohon maaf Bu. Apa yang Ibu sampaikan tadi memang betul seperti itu ya, bahwa memang kembali kita melihat, mengingat apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Sehingga ekspektasi kita sebagai pendidik tidak berlebihan gitu. Kita pengennya anak ini harus A, bisa B, bisa C, segala macam gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi itu bukan sesuatu yang dibutuhkan anak pada saat itu gitu. Sehingga penting untuk peka terhadap kebutuhan anak itu sendiri. Nah, dampaknya kemudian adalah bagaimana anak merasa diayomi, merasa diemong gitu ya. Kemudian merasa diterima secara lahir batin gitu. Lalu kemudian soal akademis itu akan saya rasa akan terjadi dengan alamiah gitu. Karena memang nature-nya pada dasarnya manusia itu suka belajar. Sifat manusia itu memang ingin tahu gitu sifat dasarnya. Sehingga kalau disediakan kesempatan, seringkali kan kesempatannya yang tidak tersedia Bapak Ibu. Seringkali Betul, Pak, betul. Kesempatannya tidak ada. Betul. Seringkali mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan apa yang mereka rasakan bahkan. Nggak kedengaran, Pak. Jadi kalau kita latih anak-anak untuk bahkan mulai Nggak kedengaran, Pak.
mulai malam kaku untuk pastikan perasaan. Ya. Maaf Pak, nggak kedengaran Pak. Maka literasi emosi mereka sangat bagus. Nah, literasi emosi itu kan kaitannya nanti ya di modul-modul berikutnya ya Bapak Ibu. Tapi kaitannya itu gitu. Bagaimana juga akademik itu akan terdorong dengan sendirinya ketika ada perasaan-perasaan yang perasaan-perasaan dasar yang sudah terpenuhi. Gitu. Lah kalau perasaannya saja tidak aman, kan bagaimana kita berharap secara akademik ini. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Berhasil gitu. Itulah kenapa di daerah-daerah yang tingkat konfliknya tinggi, maka kebutuhan akan perasaan aman itu tinggi. Sepertinya Pak Made kena. Suaranya kedengaran Pak. Terpental. Tidak ada suaranya ini. Nggak ada suara. Sinyalnya sepertinya. Nggak ada suara ini. Sepertinya sinyal Pak Subayadi. Iya. Sini sudah nyambung lagi sini. Bapak Muhammad Munawar, Suaranya hilang, sama sekali hilang suaranya. saya dengar Pak, kedengar Pak, suara Subaydi kedengar. ya, Bapak Munawar atau ya? Pak Subaydi jelas. Iya, betul Pak. Alif, coba Bapak ambil. Pak Munawar terdengar. Pak Munawar ambil alif. Tadi Oh, terlempar Pak. dengar. Sudah terlempar. Ya, Sudah terlempar beliau. Bapak Munawar fasilitator. Iya, betul. Gimana Pak? Ya, coba Bapak ambil alih Pak. Oke. Pak Munawar ambil alih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Sebelum memulai, pengen berkomentar. Dalam teori otak itu ada nama masa flow. Mungkin ada kaitan pertanyaan. Masa flow itu adalah masa alfa. Saat masa alfa itulah informasi akan gampang sekali diterima anak. Kapan masa alfa itu? Ketika anak dalam keadaan nyaman yang luar biasa. Kira-kira gitu. Maka pastikan ketika kita ingin mengelola sebuah kegiatan, anak dalam keadaan nyaman yang luar biasa. Bukan yang nyaman biasa di luar. Dengan anak nyaman luar biasa, anak mengalami masa flow. Masa flow itu masa alfa. Masa alfa itu masa yang nyaman luar biasa, sehingga informasi yang kita sampaikan pada anak akan nyambung luar biasa. Nah, inilah pertanyaan tadi saya kira saya dengar, kenapa kenyamanan itu lebih penting daripada sekedar kognitif. Kenyamanan rasa itu akan memudahkan perkembangan kognitif yang luar biasa. Satu hal berikutnya yang masih ada kaitan dengan pertanyaannya. Ada istilah dalam pendidikan namanya deep learner experience. Pengalaman terdalam bagi seorang pelajar. Apa itu? True perilaku siswanya, perilaku gurunya. Apa yang dilakukan gurunya, bukan materi yang disampaikan gurunya. Kita ingat, wah, saya dulu pernah diginikan oleh guru kita. Saya kira, saya pernah bahasa Jawa ini pernah dielus-elus.
itu yang diingat selamanya. Maka lagi-lagi itu pastikan. Kalau teori, rumus, dan bagaimana mungkin sedikit yang diingat. Tapi perlakuan terbaik dari guru itu akan diingat selamanya. Ini namanya deep learner experience. Terima kasih. Baik, nyambung saja. Tadi sudah dijawab sekilas. Silahkan kalau mungkin ada yang kemudian pengen raise hand. Oh iya, ini Pak Disyadion. Silakan Pak Disyadion. Oh, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih Pak Zubaidi. Iya. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Silakan. Mohon maaf Bapak, Ibu, mohon maaf. Tadi saya terlempar keluar kayaknya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Perdana. Ini tadi saya ambil alih sementara ketika Bapak keluar. Sekarang waktunya kami serahkan kembali. Siap. Terima kasih Pak. Saya tadi sempat menyimak dan memang benar Pak ya, dalam kondisi nyaman gitu ya, gelombang alfa gitu ya, itu kita bisa menerima informasi itu. Kenapa seringkali anak-anak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara membuat mereka nyaman gitu. Sehingga lebih banyaklah perasaan nyaman itu harus terjadi di rumah gitu. Dan bersama Bapak Ibu di sekolah gitu. Karena dengan cara seperti itu anak-anak bakal bisa bertumbuh semaksimal mungkin ya Bapak Ibu. Nah, mohon izin tadi saya sudah membagikan link Google Form di chat, mudah-mudahan masih bisa diakses. Masih bisa diakses kah Bapak Ibu? Tadi di chat saya sempat dengan laptop saya sempat share di link Google Form terkait dengan refleksi. Sudah. Kalau sudah, selepas ini kan Bapak Ibu menuangkan hasil refleksinya terkait dengan modul ini gitu ya. Ada 4 pertanyaan di sana, silakan dituangkan di sana. Nanti setelah ini kami akan teruskan ke tim gitu ya, instruktur yang lain, sehingga penting buat kami untuk tahu seperti apa persepsi Bapak Ibu dan apa yang sudah dilakukan terkait dengan pembelajaran ini, dasar-dasar filosofi KHD. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak salah ini waktunya sampai jam 14.30 ya. Betul ya? Iya Pak, Iya, Pak. waktunya udah habis. Iya Bapak, benar Pak, jam 14.30. Ya, waktunya sudah habis. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah habis, saya akan segera akhiri sampai di sini. Tapi bila mana ada pertanyaan lanjut, sebentar saya coba ngetik di, saya nggak nemu ini ya, chatnya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin materi tadi juga bisa di-share ke kami, Bapak. Baik, Bapak Ibu, adakah yang boleh mengirimkan nomor WA ke nomor saya? Jadi saya bisa sebut ya Bapak Ibu, nomor saya 081 338 Iya, Pak. 773 043. Ini saya nggak nemu chatnya. Bisa diulangi Pak? Mau Pak, bisa diulangi Pak? Ini ada di chat kalau nggak salah. Ada di kolom chat kalau nggak salah, ada yang nulis tadi. Dan itu benar. Bisa diulangi Pak? 081 338 773 043. Ada di kolom chatnya. 338 773 043. Nah, nanti boleh, yes, itu nomor saya. Silakan mohon dikirimkan, dan kalau saya belum mengirimkan hari ini, boleh ditagih terus, gak apa-apa. Saya akan kirimkan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Semoga bisa dipakai untuk bahan belajar bersama-sama, dan seperti yang Kak Hade bilang, bahwa belajar itu ya sepanjang hayat, kita akan belajar terus-menerus, dan semangat untuk menghidupkan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu semuanya yang sudah berada di sesi ini, saya rasa perjalanannya
masih lumayan panjang ke depan dan semoga berakhir dengan selamat dan bahagia ya Bapak Ibu. Kitanya harus merdeka dulu nih sebelum memerdekakan anak-anak dan semoga bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Semuanya, salam sejahtera, salam rahayu Bapak Ibu. Sukses buat Bapak Ibu semua, sehat selalu. Sampai jumpa. Amin, amin. Baik, saya mohon izin untuk diri Bapak Ibu. Nggak foto dulu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Oh, baik. Mari. Foto dulu Bapak, Mbak Nurul, foto dulu Mbak Nurul. Ya. Kalian dikirimkan ke WA ya. Ya, siap. Bapak Ibu. Ya, Boleh. ya Bapak nanti saya kirimkan. Boleh diundang juga kalau Bapak Ibu punya grup boleh saya diundang kalau ada diskusi lanjutan. Baik. Saya foto ya Terima kasih Bapak banyak. Ibu. Tag picture sekali dulu ya pertama. Pak Zubaidi. Satu. Iya Bapak. Bentar. Dari Jangan mana ngechat Pak dulu ya Zubaidi? Bapak Jawa Ibu. Tengah Pak ya? Nanti muncul di situ chat. Jawa Timur. Sebentar, satu, dua, Metiun. tiga. Kula Metiun, Pak. Oh, nggih. Lagi foto kedua. Foto kedua, jempol ya. Jempol. Oke. Jempol dua. Satu, dua, sebentar. Bapak Perdana saya sorot dulu ininya. Bapak Perdana belum muncul ya Pak? Nggak ada ini, dia kameranya off. Bu. Oh, camnya off. Oh. Iya. Baik, satu. Ini dua, sinyal saya tiga. down, Bapak Ibu, mohon maaf, langsung kamera ke. Pak on ya? Iya, ini kamera Ya, kayaknya sinyal saya ulang, Mbak. Aku satu kali lagi. Nah, Satu, dua, ya. Sudah Pak? Satu, dua, tiga. siap. Aduh, terputus Bapak, bentar. Terima kasih Pak. Baik, terima Ya, kasih. sampun, Bapak. Mohon Sudah. izin nanti saya menjawab WA-nya mungkin setelah Iya, jam Pak. 4. Kalau Ibu saya lanjut dulu ini. Oke, baik. Sampai Bapak. bertemu dan diskusi. Terima kasih. Ya, siap, Pak. Sehat selalu Bapak Ibu. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama, Pak. Pak. Terima kasih banyak. Bu Tinurul Terima kasih Pak Jonathan. Munawar. Nggih. Dilanjut nanti. Nggih, matur Pak Jody. Salam nggih nek Nggih. Derek Madiun. Nggih. Nggih. Bu Trinurul, metronya mana? Nggih. Bu Trinurul? Bapak, ya selamat siang Pak. Metronya di mana? Saya metronya di 15 Polos Pak. Oh, Di Jalan istri Desa saya Desa. Pekalongan, Bu. Oh dekat. Nggih, Monggo nggih. mampir Pak di SMA Nggih, 1 iya, Metro dekat. Iya, iya. SMA 1 Metro kan perbatasan Pekalongan Metro. Iya betul Pak. Oh, Iya, Bapak iya. Pekalongan nggih. Nggih. Salam nggih rencang-rencang guru Metro. Nggih, salam juga Pak. Mohon bimbingannya selalu. Iya, sami-sami belajar bareng-bareng dengan Pak Subaidi ini pakarnya beliau ini. Nggih. Nggih, nggih. Pamitan nggih. Nggih Oke, Bapak, Semua. sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Sehat selalu Bapak Lanjutkan Ibu tugas. semuanya. Amin, ya. Amin, amin. Pak Sap, naso ngeo ida. Pak Sap, Ah, naso ngeo ida. Bapak Ibu, Ya, maaf, baru ini pulang. masih kondisi rekam Meet. Yang mematikan rekam siapa? Baru nanti obrolan yang tidak resmi. Mungkin Bapak Ibu.